Shit. Gelo anjing. Sampai berjumpa lagi. Ini adalah titik pisah saya dan Ebit. Saya salam-salam dulu dong ke kamera. Sampai berjumpa di konten berikutnya dan break selanjutnya. Dadah, hati-hati Bet. Nuhun. Aduh, anjay, koneksi intercom. Siap, dadah. Halo. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 6.38. Kita cabut dari Mawarga Syariah di daerah Kepanjen, Malang. Worth it sih, 100.000 via Traveloka. Oke. Sekarang kita mau kemana Bet hari ini? Ya, hari ini langsung pulang Bandung. Jalurnya ngikutin yang di map aja. Tadi kan rencana mau ke JLS, yang Pantai Soge itu ya. Tapi kemungkinan estimasi waktunya bakal lebih lama karena kita ngejar waktu juga, jadi ngikutin arah map yang tercepatnya. Oke, di map udah dititikin jarak dari Kepanjen sini menuju Bandung kota sekitar 705 km atau 16 jam 16 menit. Ada. Bit, bensin sisa berapa Bit? Hah? Bensin sisa berapa? Setengahnya? Setengah, saya nyisa 2 bar. Ya kurang lebih nanti habisnya sama lah, karena saya 2 barnya hitungannya agak banyak teman-teman dibanding bar-bar lainnya. Nanti kita lihat aja total bensin berapa liter. Ini udah masuk ke jalan nasional 3 di depan. Nanti dilanjut lagi kalau ada yang menarik, karena reportnya nggak akan terlalu banyak, beberapa titik-titik aja, karena tujuannya cuma mau pulang gitu, tidak mampir ke destinasi wisata. Iya. Oke. Marhaban ya Ramadan. Belum ada 5 menit perjalanan, langit di depan gelap. Woi, awas Bit. Katanya daerah depan kita bakal ketemu hujan. Jadi semoga aja walaupun hujan, tapi pas kita lewat hujannya sudah reda. Ini sekarang masih jam 7.38. Cuaca tidak menentu teman-teman. Di depan biru, sangat biru cerah. Tuh ini aja gerimis lagi nih. Baru pasang kamera udah gerimis lagi nih. Kambing. Tancap dulu ah. Depan enggak sih harusnya. Tuh cuy, gerimis. Bensin mana kedip lagi anjir. Oh, ada SPBU di depan Bit. Ada pom. Penuh Mas. Iya. Dulu ya. Iya. Ini Mas. Sip. Lebih nggak? Ya benar. 20, 30, 40, lebih 10. Maaf Mas, ya. Kasih Mas. Jadi dalam video kali ini, perjalanan kali ini adalah perjalanan pulang. Saya ngerekam buat dokumentasi pribadi, kenang-kenangan. Terus nanti buat kalau ada teman-teman yang mau motoran juga nih dari Malang, mau main ke Bandung misalkan atau arah Bandung lah, bisa tonton video ini
untuk melihat updatean mulai dari jalanannya seperti apa, rutenya kayak gimana, kemudian lalu lintasnya seperti apa. Jadi kalian tonton aja video ini, saya bahas sedetail mungkin, semoga tidak terganggu oleh hujan. Ini sepertinya kita baru memasuki kota Blitar, dimana Kademangan, pos Tulung Agung. pos polisi Kademangan, Blitar mungkin ya, Kademangan daerah Blitar. Ini adalah kota pertama setelah Malang di Blitar jam 8.24. Nah, dari Blitar menuju Tulungagung nanti kita lihat dapat berapa jam. Ini berarti sejam setengah nih dari Malang menuju Blitar. Udah ya, lanjut lagi menuju Tulungagung. Oh, selamat jalan coy. Berarti kabupaten nih, Kabupaten Blitar. Nah, di depan Kabupaten Tulungagung. masuk Kabupaten Tulungagung. Agung. Ya, tancap lagi biar cepet makan, cepet rest lagi. Sampai Bandung nggak tahu lah jam berapa. Awas jelek. Awas jelek. Waduh, ini tambalannya parah. Baru masuk Kabupaten Tulungagung dari Blitar, jalannya kayak gini nih. Semoga cuma sedikit, jangan terterusan. Capek kakak, beta motor ceper. Ambil kanan deket garis kuning, bagus ya. Aduh, awas serem ngedadak. Gokil banget. Wajay, diasepin coy. Masuk bet. Sekarang updatean jam 8.42. Sudah masuk mana ini bet? Tulungagung Kota. Pasar Ngunut. Oke. Nah, kayak gini aja nih updatean jalannya dari Blitar menuju Tulungagung Kota. Jalannya 50% tambalan, 50%-nya mulus. Bit disuruh belok kiri bit. Bentar, minggir dulu cik. Jaraknya lupa ya. Lumayan tuh. Ini Abu jalan nasional, di jalan Motong desa. Saya ketemu nasional di dia deh. Mending mana? Guys, Tulungagung Kota ke sebelah sana. Kita jalur anjing jalannya. Jalannya kieu moal coy. Moal. Bagus ternyata jalannya mah. Risikonya lewat jalan motong-motong gini tuh kalian susah cari tempat makan yang nyaman karena minim pilihan mungkin ya. Terus pom bensin juga kayaknya minim kalau motong-motong gini, tapi jalur lebih cepat asalkan aspalnya bagus gitu. Tuh kayak gini aja teman-teman jalur pedesaannya, persawahan. Enak sih, adem, anginnya sepoi-sepoi. Suasananya ya jarang-jarang lah kan nanti kita beraktivitas di kota. Jadi kalau lewat jalan desa gini ya jadi seneng we gitu, nge-refresh. Ya, bapak mah buang sampah di sungai, Aduh, masuk pada lomba. Nah, kayak gini nih. Dapat pemandangan tidak diduga, Bet. Ya, sawahnya hijau, segar kan, langit cerah, terus pemandangannya bonus, ini mah bonus. Ini nih Bet, kalau motong-motong jalur desa, lihat tiba-tiba jembatan gantung anjir. Enakin tapi coy.
Jika ngelewatin Citarum aja. Kayak ini mau ke Madasari, jembatan gantung gini. Selamat datang di kampung Tembakau. Tembakau apa nih? Bakal sente. Tembakau gorila anjir. Kita nyeberangin lagi sekali baru belok kanan. Jalan apa ini, Cok? Goblok anjir. Bisa-bisanya anjing kan. Bisa-bisanya diarahin ke sini. Dan kita pilih lagi. Lewat gang anjing. Anjing. Lewat galengan, coy. Wanginya. Tuh kan wangi tembakau. Kocak pisan nih, Pak, anjir. Sedikit aja kayaknya mah, nggak apa-apa lah, seru-seruan. Cuaca teman-teman lihat, beuh, mengerikan. Depan ini Jalan Nasional 3. Iya. Jalan Nasional 3 lagi. Assalamualaikum. Nah, di sini ada pelangnya juga teman-teman tuh, Pacitan, Ponorogo, Wonogiri, Madiun. Kalau lurus ke arah kota. Nah, saya ambil arah kota. Nah, kalian yang ke arah Pacitan mampir Pantai Soge, enak lewat sini nih, belok. Untuk gambaran jalannya, video saya 1 tahun lalu menuju Bromo, ada yang part 1, bisa dicek tuh yang mau lihat kondisi jalannya. Kurang lebih masih sama sampai sekarang, atau bahkan malah lebih bagus, karena waktu itu saya lewat lagi ada pengerjaan juga gitu di beberapa titiknya. Ini berada di pusat kota Trenggalek. Di jam berapa sekarang? 9.33 ya, setengah 10 ya udah di Trenggalek. Alhamdulillah. Jadi kita ambil jalur Ponorogo tembus ke Wonogiri. Nanti semoga jalan Wonogiri sudah diperbaiki. Sekarang jam 9.53. Sudah waktunya harusnya cari tempat makan, tapi malah keburu masuk hutan kayak gini. Ini arah Bendungan kalau nggak salah, dan masuk perbatasan kota Ponorogo. Kalaupun ada warung nasi, tapi kayaknya kurang proper. Kurang paten, Pak. Tuh, kayak gini teman-teman bendungannya. Kalau yang senang foto-foto dengan pemandangan bendungan, boleh banget sih berhenti di tempat tadi buat ngambil gambar. Masih melaju terus melewati hutan apa tuh, selamat jalan coy. Berarti kita masuk Kabupaten Ponorogo. Nah, orang mah biasanya foto di sini, Bit, yang touring-touring tuh nih. Nah, di Tugu Reog Ponorogo. Kota Reog. Semua motor situ foto, ngambil gambar sebagai penanda aja bahwa kita melewati Ponorogo. Menginjak Ponorogo. Kalau saya mah ini aja lah, nanti ngambil dari GoPro. Jam 10.23 baru sampai di daerah Grogol kalau di map mah. Ponorogo, menuju ke kota Ponorogo. Lagi makan dulu. Kan diaduk anjing. Sambal hijau men, lihat ati ampela, dada, kol sama timun. Makan dulu, oke?
Harganya nasi ayam prasmanan 30.000 tuh. Tapi tadi saya nambah ati ampela ya, paling 5.000 atau 10.000. Cuaca bagus banget anjir ini mah Bit. Berangkui lagi dari Sambal Ijo Raja Basa. Masih 12 jam 45 menit menuju ke Bandung. Sekarang jam 11 lebih 17. Beres makan nikmat makanan ternikmat menurut saya sepanjang perjalanan. Cuaca mulai panas nih masuk kota Ponorogo. Saya habis benerin GoPro, saya lagi benerin ini lagi nih talinya. Ini ayam baru berkokok di sini mah Bit jam segini. Males anjing. Gak tahu malas bangun pagi. Let's go, lanjut lagi. SMK Negeri 2 Ponorogo, gokil. Bangunannya seperti kerajaan di film-film Majapahit itu, tau nggak yang di Indosiar Antv? Nah, yang gitu-gitu maksud saya teh. Masih lurus terus. Jalanannya agak bumpy pas masuk kota Ponorogo. Belok kiri ya Bit, Wonogiri Solo. Belok kiri. Ikuti isyarat lampu. Aduh maaf telat dikit Nah ini sudah habis perkotaan, ya maksudnya pusat kota Ponorogonya. Kita di depan meliuk-liuk menuju Wonogiri. Semoga jalur Wonogiri tidak wow seperti waktu itu, karena benar-benar capek waktu itu juga. Seger pesawahan. Aduh. Nah, satu tahun lalu lewat sini pas sore hari lagi sunset, saya foto nih di seberang jalan ini dengan view perbukitan di belakang sana. Mantep sih. 30.000. 30. Terima kasih. Nah, selamat jalan. Mungkin ini masih kabupatennya Ponorogo Bit, tapi masih kabupaten kalau nggak salah. Jalan Purwantoro. Nanti kita lihat yang di Wonogirinya, waktu itu mah hancur tuh. Masih Kabupaten Ponorogo tuh, ada kantor ASN. Tulisannya masih Kabupaten Ponorogo. Aspalnya baru banget, masih anget ini mah. Masih lengket Yo bro, enak banget pokoknya. Ponorogo the best lah. Dari pas tahun kemarin lewat sini juga jalannya bagus sih, walaupun bukan baru aspal. Nggak berani gesur-gesurkin standar orang Bit di kota orang mah. Apalagi jalur antar provinsi gini, pakai ban MR1 dikasih aspal gini mah tuh gatel. Ih, mobil kok pelan banget beloknya. Takut gesruk juga gitu. Aduh, gimana ya, takut-takut tapi kena juga aspal Ponorogo. Loh, kok jalan jelek nih. Tapi masih better lah ini mah. Kabupaten Wonogiri, Purwantoro. Alhamdulillah aspalnya better. Kayaknya perbatasannya tadi ya Bit ya, Jatim Jateng yang pas jalan mulus ke Jelek. Tapi waktu itu mah ada jalannya pas di jalan perbatasan Jatengnya tuh ada gapuranya. Ini mah nggak ada, tapi nggak apa-apa lah, yang penting jalannya udah bagus. Curamnya
nggak ngasih, brengsek. Anjing. Awas Pajero ngebut. Aduh, anjing jalanan macam. Astagfirullahaladzim. Au. Au. Jam berapa ini? Jam 1.05. Sudah masuk kota Wonogiri. Di depan pusat kotanya. Kita mau rest lagi karena bujur ebit sudah sakit. Kalau saya mah mulut yang kerasa asam. Tuh lihat kakinya udah dilurusin. Sampai Bandung bisa 476 km. Berarti sekarang ini kita udah hampir 300 km perjalanan. SMAN 1 Wonogiri, Jalan Perwakilan. Mantep bangunan sekolahnya. Nggak kalah keren sama sekolah-sekolah di kota besar. Ini gerejanya nih, gereja paling besar di Wonogiri kayaknya nih. Santa Yohanes Rasul, kiri. Anjay, atraksi terus nih. Sok mau ngeres di mana bebas, Fit. Di sini masih banyak ruko-ruko nih. Kalau mau ngemper di ruko kosong mah. Ayo, Fit. Boleh nggak ya? Lurusin aja gitu. Nah, kok pada tutup ya? Hari Sabtu padahal bukan Minggu. Toko BC 106, Pak BC mohon izin istirahat sebentar. Habis ngeres di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Wonogiri. Sekarang jam 1.30 pas. Jalan lagi. Mbak Sapurane saiki aku wis touring terus. Nanti di depan ada namanya Waduk Gajah Mingkir. Kita lihat apakah ada pemandangan ya atau tidak. Kalau ada pemandangan dari pinggir jalan bisa ngambil foto, kalau enggak langsung tancap. Kita belok kanan di Tugu Kintil. Tugu naon anjing eta ada terjelas. Nah ini nih kayak gini doang. Tuh waduk. Bukan nyaan, ini mah waduk. Tuh sini juga ngambil gambar. Waduk ini mah bukan nyaan ah. Nah ini jembatan dan di sini waduk Gajah Mungkurnya teman-teman. Oh speedboat mau nyebrang ke Teluk Benoa dari sini. Langsung ke Penida. Gokil. Mana lagi nih pemandangan waduknya segitu aja. Harus masuk, Bit, harus bayar tiket tuh ke sini. Harga tiketnya berapa ya? Wah, ngecelak, Bit. Please, jangan dong, di sana cerah. Please. Aduh, gimana mau pakai jas atau mau ditungguin? Kayaknya hujan-hujan bentar saya sih. Tapi kayaknya hujan-hujan bentar, soalnya cerah sebelah situnya. Oh, dari kiri tuh. Tuh, dari sana hujannya. Putar banget. Guys, dilanjut nanti ya setelah hujan reda. Hujan. Ih, rumah ini mah, Bit. Ikut bentar. Guys, dilanjut nanti setelah hujan, ini bakal repot. Nggak sampai 2 menit cuacanya kayak gini teman-teman. Anjay. Semenit paling tadi kena hujannya, 2 menit
segituan lah. Sudah sepatuan lagi, sarung tangan, siap berangkat lagi. Semin Gunung Kidul. Update perjalanan sekarang jam 2.44. Sudah masuk Wonosari, kota Wonosari ya, atau kabupaten Wonosari teh. Di depan pusat kotanya kita lewatin juga, tapi kita nggak mampir atau nggak berhenti untuk ngeres di kota ini karena perjalanan masih kurang dari 2 jam. Terlalu buang waktu nggak sih kalau berhenti kurang dari 2 jam teh. Nah, ini adalah alun-alun Wonosari Gunung Kidul. Ini tuh kabupatennya Gunung Kidul berarti. Suasananya tenang, belok kanan Bit di depan. Ini alun-alunnya tuh, DPRD Gunung Kidul yang ada di depan saya. Naon, boleh oleh-oleh lagi nggak di Jogja? Nah, udah. maju. Dibilangin nggak, saya juga paketin. Gak apa-apa tuh biar kelihatan kayak ini touringnya tuh kelihatan. Bawa oleh aja. Saya mau udah nggak muat jok penuh sama tas pakaian. Di tas belakang gembolan isinya elektronik, di situ laptop, harddisk dan segala macam lah. Enak asli kotanya Wonosari. Setelah sekian lama tidak lewat ke sini. Nah, ini nih beneran ciri khas banget, kayak selamat datangnya Wonosari. Kalau kita dari Jogja tuh mau main ke pantai, tinggal pilih jalurnya ke pantai mana, ke sana, ke sini, atau ke situ. Atau Benteng Catur. Aduh dah. Emang iya? Di depan jalur hutan jati lagi sepertinya berliku. Semoga jalannya bagus, cuaca mah bagus. Lihat, seneng gak sih kalian kalau jalan-jalan dikasih cuaca kayak gini? Kalau senang tekan angka 1. Sekarang masuk di jalan apa nggak tahu, pokoknya jalur alternatif dari Wonosari langsung menuju ke daerah apa? Ke daerah Kulon Progo. Jadi tanpa melewati Jogja kotanya. Yuhu. Suasana sore enakan sekali. Ini di depan mau menuju ke JLS Jogja, kemudian masuk ke Jalan Imogiri. Cuacanya enakan. Ya, semoga kayak gini terus sampai Bandung, maksudnya cerah tanpa hujan. Sip. 40.000. Sip, pas ya. Makasih. Oke guys, habis ngisi 40.000, sudah full tank lagi. Rencananya mau ngeresnya pas masuk Dendels atau udah beres provinsi Jogjanya. Oke, sekarang udah jam berapa? 3.50. Perjalanan menuju Bandung masih sekitar 8.30 menit. Sudah tercicil, sudah setengah perjalanan ya. Karena tadi 16 jam lebih kan total perjalanan sampai Bandung. Ini udah 8 jam, berarti sudah tinggal setengah perjalanan lagi kita sampai di rumah. Anginnya besar banget.
batas kota Bantul atau Kabupaten Bantul di sini. Sekarang kita menuju Kulon Progo. Seperti ini sungainya, teman-teman. Benar. Aduh, enak banget berdiri sebentar. Nah, sini masuk setelah jembatan officially Kulon Progo. Anjay. Selamat tinggal Yogyakarta. Terima kasih sudah berkenan dilintasi. Nih, sebelah kiri Tugu Kulon Progo-nya. Di sini jembatan sebagai pemisah wilayah. Atau Purworejo. Purworejo kayaknya. Assalamualaikum Purworejo. Senang bertemu kembali dengan Jalan Dendos setelah 2 tahun yang lalu lah. Saya terakhir lewat sini kayaknya. Tadi jam 4:30, ini jam 11.35. Sarapan dulu. Beli yang manis-manis pastinya. Perkiraan sampai Bandung jam 1-an Moang. Di mapnya tadi masih 8:30 pas isi bensin teh. Lanjut lagi, nanti ketemu di jalan. Jam 5 meluncur lagi dari pom bensin Dendos. Habis sebatang dulu biar nggak asam-asam amat mulut. Sekarang lanjut lagi menuju Petanahan. Jalur Petanahan Kebumen, kita ambil kanan. Langsung ke Jalan Nasional 3 lagi dan tancap menuju arah Jawa Barat. Tinggal nanti penjagaan terutama kayaknya Software. Nah ya, nggak usah yang berat-berat amat ya. Tadi juga soalnya berat banget makannya. Mau dari kiri mau dari kanan Pak, disusulnya nih. Sorry Bit, kebablasan nikmat sekali motor dibajak-bajak. Anjay, enak kunyo, matahari di depan mata teman-teman. Berkendara di kecepatan 77, 78. Sahdu gini sambil nyantuy lepas tangan. Sunset yang tenggelam tak seindah tanpa kau di sini. Update-annya jalur lintas selatan yang setelah Jalan Dendos menuju Petanahan banyak tambalan, banyak jeglokan, cekungan-cekungan tuh. Aduh, tidak semulus dahulu. Terakhir mulus banget tuh 2012
21 saya lewat sini tuh masih mulus banget sih. Makin kesini makin rusak. Mungkin banyak truk yang tahu juga pada lewat sini jadinya kan. Cuaca semakin mendung, atau mungkin karena sudah mendekati maghrib ya. 5.50 di depan kita sudah tinggal belok kanan ke arah Petanahan. Berarti sekitar 45 menit kita dapat dari pom bensin sampai ke sini. Jalanan sudah dibeton. Terakhir ke sini belah. Ibu. Terakhir ke sini sebelah sini masih hancur. Seperti ini suasana jalan Petanahan menuju Jalan Nasional 3. Pinggirnya pohon-pohon dan kiri kanannya juga sawah. Sunsetnya di sebelah sana. Aduh, sedikit malu-malu sih. Nah, kayak gini aja teman-teman jalan pedesaan. Holy shit, gelo anjing. Kok ada apinya anjing? Guys, lihat saya atraksi nggak? Konto. Anjir, itu mah emang lubangnya nggak bisa dilewati pisan. Motor nggak ceper juga masuk situ mah gesruk anjir. Gokil, jalan teh. Fuck. Ini velgnya dari Delcavic teman-teman. Ingetin mereknya Delcavic. Warna oranye tuh, kelihatan nggak? Tes durability-nya langsung Bandung-Bali, Bali-Bandung. Alhamdulillah beres juga jalan Petanahan brengsek. Sekarang udah jalan nasional lagi jam 6.18. Tadi kepotong ngambil cash aja ke ATM. Update jalur selatan Nasional 3 bagian Kebumen kayaknya nggak banyak perubahan. Nanti kita lanjut lagi aja di tempat makan daerah Banyumas. Saya ngebahasa ya. Ini baru masuk di jalan mana ini? Jalan Raya Kemit. Di depan kelihatannya gelap banget, beda sama awan di sebelah sananya. Woi, langsung hujan coy. Di sini bisa. Anjir, langsung ngegebrus dong. Pak, Bu, izin ikut pakai jas hujan. Bam. Langsung hujan deras guys. Daerah Banyumas ini. Akhirnya jadi ngebaso juga di ini. Si Ebit nemu juga tuh tempatnya. Bakso dan mie ayam Bang Kumis. Saya langsung habis tadi, datang lupa nggak bikin konten. Mantap gitu. Asli enak baksonya tuh. Bakso biasa 12.000, bakso jumbo 17. Sudah plus mie dan bihun. Ya, habis makan di Bang Kumis daerah Kebumen. Ayam dan bakso
Ayo Bit, masuk Bit. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi menuju Jawa Barat. Pemandangan sudah pasti gelap, jadi nikmati aja. Nanti lihat hasil akhir ya. Total bensin berapa, kemudian total perjalanan juga berapa jam. Nanti saya cantumkan. Bensin sekarang bisa 2 bar. Bit bisa berapa Bit? Sama 2 bar. 2 bar tuh. Jadi ngisinya rata-rata dari kemarin bareng terus sih. Kita ambil kiri atau kanan? Kiri lewat kota, kanan lingkar Sumpiyuh. Dekat mah dekat lurus sih, nyobain lurus ah. Ku mapnya diarahin lurus. Oh, ayo. Saya biasanya lewat sana teman-teman, jalur lingkar agak jauh tapi dipastikan kosong mungkin lalu lintasnya. Kalau ini lewat dalam kotanya, bukan kota sih, kecamatan Sumpiyuh. Pengen tahu aja sih. Nah jam segini mah insya Allah nggak macet. Oke ya, saya berangkat dulu, cabut teman-teman. Ini masih nggak ada yang bisa dikabarin. Jalanan kayak gini aja sama. Lalu lintas kosong walaupun malam minggu, terus penerangan jalan ada di beberapa titik. Seperti itu aja. Saya mau tancap dulu bareng Ebit. Sampai berjumpa mungkin di daerah ramai lah, saya kabarin lagi. Dari Banyumas arah mau keluar ke Cilacap, hati-hati. Kontur jalan sangat tidak kondusif. Hancur sih enggak, tapi bergelombang. Dan gelombangnya tuh gede-gede. Nah ini depan kayak gini nih. Semoga kelihatan di kamera. Tuh tambalannya juga pada penyet lagi gini. Nggak jelas lah pokoknya. Tidak downsize friendly jalannya. Kita ke pom dulu aja. Ini perbatasan di depan udah masuk Cilacap kalau nggak salah. Iya. Dari Bali gitu. Iya ini makin terkamu tuh bisa ngomong pen jalan harapan goblok. 30.000. Pak. Sama-sama. Sudah ngisi bensin di pom apa ya? Di situ recommended buat yang suka ngemper. Di pom situ oke, enak, ada lapak, ada warung, terus toiletnya enak banget itu buat mandi. Di depan ada merah-merah macet apa ya? Ayo kejar Bit, kita. Wow, yuk tiba-tiba ngesen kanan kia. Ini guys updatean merah-merah di map, ternyata hanya sebatas lampu merah. Nggak kerasa udah nginjek Kabupaten Cilacap lagi, udah semakin dekat. Ini daerah Sampang Madura, Sampang Cilacap. Kalau lurus ke pusat kota Cilacapnya tuh, kita mah lewat jalur lingkarnya ke kanan karena tujuannya mau ke Bandung. Jalan dari tadi banyak banget yang benjolan kayak gitu ya Bit ya, menyeramkan. Asli anjing. Masalahnya yang kayak gini tuh nggak kelihatan lubang gitu, jadi kita jalan tiba-tiba ada yang wuk gitu. Wah ngeri lah. Mungkin akan diperbaiki nih bentar lagi mudik lebaran. Bahaya banget kalau jalurnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, tancap lagi. Semoga selamat sampai ke rumah. Amin. Ini pasar malam nih masih rame coy, daerah Wangon, Cilacap. Gokil, hiburan rakyat. Lumayan nih parkiran cair. Minimal 2.000 kalau nggak di-up. Habis Wangon masuklah ke daerah nggak tahu apa namanya.
penting masih tancap dulu aja, fokus berkendara, cari tempat ngeres sekitar jam setengah 11 atau jam 11-an gitulah. Bagus-bagus sudah tembus Jabar. Cilacap panjang bos, panjang banget Cilacap. Hah? Ya lumayan, karena ini masih di Karangpucung. Update-annya jalanan masih sama lah, kurang lebih dengan tahun-tahun lalu. Overall jalan enak, bisa dipakai nikung-nikung. Cimanggu, masih Cimanggu ternyata. Masih jauh lumayan, 4 jam 11 menit katanya. Gelap gulita ditambah jalanan yang basah, lampu juga kan nggak maksimal. Aduh, udara dingin, udin petot, pengen pengen ngelakson maksudnya teh. Jam 21.43. Ini Pak Ebit mengalami cedera pantat lagi. Udah gak kondusif katanya. Ngeliat 4 jam udah berasa ngeliat 12 jam. Ini masih di daerah toko Sumber Rejeki lah pokoknya. Ini toko Sumber Rejeki, kita di seberangnya sini. Cilacap, masih Cilacap menuju Majenang. Beres ngefull tankin di pom bensin Ciamis. Nggak tahu pom bensin apa ini teh, Limbang Nagara. 40.000 atau 4 liter. Udah full tank lagi, harusnya kuat sampai ke rumah sih ini. Nah ya, sesuai yang saya janjiin tadi, update bensin terus, nanti lanjut. Ya mungkin ini kemacetan dikabarin lah, kemacetan apa. Dan lanjut di Nagrek aja sepertinya, karena udah bingung cuy mau ngomong apa lagi. Ini perjalanan udah lebih dari 12 jam, udah 16 jam 18 jam mungkin. Allahu Akbar. Jam 2.24 baru mau masuk Ningkar Nagrek. Setelah tadi David ngelenyap seetik asal merem ya Bit ya. Tadi ngantuk pisan, lemes, diajak ngomong juga jawabnya kayak Bim-Bim anjing. Bim-Bim tahun 2000-an. Sekarang mah udah bisa diajak ngobrol lagi. Cuman paling ini aja, pantatnya masih terasa. Kerambol anjing, kerambol. Itu paling ngeres lagi di Ningkar Nagrek, dekat sebelum terowongan lah. Sebat-sebat dulu karena udah deket, udah enak. Menuju rumah juga udah tinggal 50 menit lagi. Jadi enak lah, pas sampai rumah pas subuhan baru tidur. Habis ini langsung tancap ke rumah aja karena udah deket juga. Sekarang masuk jam 2.32, terus ke rumah 48 menit karena banyak berhenti juga. Terus tadi ini nih, anak ini nih minta bobo dulu. Tapi nggak apa-apa sih, demi keselamatan kan. Jadi
mending ngelenyap dulu lah. Ngelenyap tuh apa, tidur sekilas gitu daripada dipaksakan, karena bener-bener udah saya semangatin, ya semangat ngobrol tetap nggak bisa. Untung ada masjid di pinggiran, jadi langsung tidur aja di situ. Alhamdulillah Cicahem teman-teman. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Ini adalah titik pisah saya dan Ebit. Salam-salam dulu dong ke kamera. Sampai berjumpa di konten berikutnya dan break selanjutnya. Dadah, hati-hati Ebit. Nuhun. Wah, intercom disconnected. Ebit pulang ke daerah Cicadas, saya ke arah Coblong. Tandanya video ini sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah saya sampai Bandung dengan selamat. Sekarang sudah jam 3.27. Coba kalian hitung. Saya start dari Malang daerah Kepanjen itu jam setengah 7. Sekarang jam setengah 4 sampai di Bandung. Berarti total 21 jam. Dengan si Ebit tidur, terus kemudian banyaknya berhenti karena hujan, banyaknya berhenti karena ngisi bensin, karena ngeres juga. Perjalanan yang cukup melelahkan, tapi selalu ada cerita yang menyenangkan di balik lelah tersebut. Nah, jadi gimana nih teman-teman yang mau coba motoran juga ke Bandung? So, kalian pikir-pikir sendiri, mending pakai transit atau langsung labas seperti saya kali gini. Tinggal kalian simpulkan sendiri aja ya. Kalau kesimpulannya menurut saya, kalau kalian seperti Ebit, orangnya ngantukan, dalam kondisi apapun nggak bisa nahan ngantuk, nah lebih baik kalian transit aja di daerah Jateng atau Jogja, kemudian besok paginya lanjut ke Bandung. Kalau kalian orangnya kayak saya yang masih kuat nyetir selama 24 jam atau lebih dikit, masih aman lah. Sampai 36 jam kayaknya masih oke saya, asalkan sehari sebelumnya tuh badan benar-benar istirahat gitu, full rest. Kayak kemarin saya kan di Malang full rest tuh seharian. Jadi ini 24 jam juga masih aman, pulang juga nggak langsung tidur, ngopi dulu sambil nunggu subuh kan bentar lagi. Alhamdulillah di Jalan Makam Pahlawan ini wangi melati, pertanda baik mungkin ya, karena wangian. Udah sampai di rumah, saya closing di sini aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai, apalagi yang ngikutin dari episode pertama dari keberangkatan saya ke Bali bareng Ebit. Terima kasih buat penonton baru, jangan lupa subscribe, kemudian di like, di komen juga, kita diskusi di kolom komentar, tanyakan apa saja kalau menarik, dan kalau sempat saya pasti balas. Kalau yang nggak kebalas mohon maaf, mungkin saya kadang udah buka notifnya terus lupa untuk ngebalas kayak gitu. Saya tutup di sini dengan mengucap alhamdulillah bisa sampai ke rumah dengan selamat. Minus ini doang nih, apa, minyak rem 0 bener-bener 0. Kemudian knalpot sobek kayaknya karena gejolkan di Kebumen Petanahan. Oke, saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.